Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi pembelajaran IPS kelas 8 semester 1. Pada saat ini kita akan membahas tentang sumber daya alam Asia Tenggara. Untuk bahasan yang pertama tentang sumber daya alam Asia Tenggara ini, kita akan membahas tentang sumber daya alam negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi dengan garis pantai sepanjang 161 km menghadap ke Laut Cina Selatan dan Teluk Brunei di sebelah utara. Jadi negara Brunei ini berada di Pulau Kalimantan sebelah utara, berbatasan dengan Malaysia bagian timur. Hampir 80% luas wilayah Brunei ini merupakan hutan tropis, yang 70%-nya berupa hutan asli. Jadi karena pemerintah Brunei itu mampu membuat satu kebijakan agar hutan-hutan yang ada di negaranya bisa tetap alami, gitu ya. Nah, kekayaan utama dari sumber daya alam Brunei ini ada di kekayaan sumber daya alam energi, yaitu berupa minyak bumi dan gas alam. Di samping itu juga memiliki sumber daya alam mineral, berupa pasir silika, gitu ya. Jadi di sini Brunei memang salah satu negara di Asia Tenggara yang sumber pendapatan utamanya memang berasal dari minyak bumi dan gas alam, yang membuat Brunei menjadi negara terkaya kelima di dunia dari 182 negara di dunia. Nah, di sini saja bahwa minyak bumi dan gas alam yang diproduksi Brunei ini diekspor mencapai 95% dari total ekspor. Tapi mengapa Brunei tidak menjadi tergolong negara maju padahal menjadi negara terkaya kelima di dunia? Salah satu pertimbangannya bahwa sumber daya alam mineral dan sumber daya alam energi ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, yang jika suatu saat cadangannya habis, maka ini akan sangat mempengaruhi pendapatan negara tersebut. Jadi seperti itu. Nah, selain itu, karena termasuk negara tropis, lahannya subur, hutannya besar, sumber daya alam Brunei ini juga menghasilkan kebutuhan minimal untuk dalam negerinya dari sektor agraris pertanian, yaitu berupa kelapa sawit, dan karet. Selanjutnya adalah sumber daya alam Filipina. Filipina adalah negara kepulauan dengan luas sekitar 300.076 km persegi yang memiliki sekitar 7.100 pulau dengan pulau-pulau besar seperti Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Pulau Mindoro, Pulau Palawan, dan Pulau Cebu. Di Filipina ini berada di sebelah barat Samudra Pasifik, memiliki garis pantai sepanjang 36.289 km, dan ini menjadikan Filipina sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kelima di dunia. Luas hutan di Filipina mencapai 15,85 juta hektar,
dengan tingkat lingkupnya mencapai 53%, sebagai tempat hidup 10.000 spesies tumbuhan dan 700 spesies burung. Filipina ini termasuk negara agrikultur, ya, atau negara yang bergerak di bidang agraris, gitu ya. Di potensi-potensi agrarisnya pertanian, perkebunan, gitu ya. Kehutanan itu memiliki hasil yang lumayan besar, ya, sebagai bagian dari negara tropis. Ya, di bidang agrikultur untuk pertanian ini potensi sumber daya alamnya berupa padi, jagung, tebu, kopra, tembakau, buah-buahan, salah satunya nanas. Filipina ini adalah produsen nanas terbesar dunia, dan abaka atau selat Manila ini bahan untuk bahan baku tekstil. Selain itu, Filipina sebagai negara kepulauan memiliki perairan laut seluas lebih kurang 640.000 mil persegi dan menjadi habitat atau tempat hidup untuk 65 spesies, ya, dari 2.400 spesies yang memiliki nilai komersial sangat penting seperti kepiting, rumput laut, mutiara, terumbu karang, dan berbagai jenis ikan. Filipina ini menjadi negara pengekspor pangan hasil laut terbesar di Asia Tenggara. Nah, sementara dari sumber daya alam mineral, Filipina diperkirakan memiliki 21,5 miliar metrik ton cadangan logam dan 19,3 miliar metrik ton mineral bukan logam di dalam tanahnya. Salah satunya adalah nikel yang memiliki cadangan paling melimpah di Filipina. Samping itu ada besi, seng, kromit, belerang, dan tembaga. Ya. Ini adalah sumber-sumber daya alam mineral yang menghasilkan keuntungan besar bagi pendapatan negara Filipina. Kemudian kita akan membahas sumber daya alam Indonesia, negara tercinta kita. Kalau berbicara sumber daya alam Indonesia, sebenarnya ini bahasanya sangat bisa sangat luas, gitu ya. Kita rangkum saja lah, ya, sesuai kebutuhan materi. Jadi Indonesia ini adalah negara yang terluas di Asia Tenggara, ya, dengan luas 5.180.053 km persegi, ya, di mana luas ini terdiri dari daratan seluas 1,9 juta lebih kilometer persegi, ya, kemudian ditambah luas perairan teritorial seluas 3.257.483 km persegi. Ya, dengan luas wilayah seperti ini, Indonesia adalah negara yang memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia, ya, setelah Kanada, yaitu sepanjang 99.093 km yang mengelilingi sekitar 17.000 pulau. Nah, Indonesia ini sebagai negara maritim memiliki hasil laut yang sangat banyak ragamnya dan berlimpah hasilnya, ya, seperti berbagai jenis ikan, kerang-kerangan, udang, kepiting, rumput laut, dan garam. Ya, ditambah perairan laut Indonesia itu Samudra Hindia, itu adalah samudra yang terhangat di dunia. Itu adalah tempat berkumpulnya ikan, ya, karena plankton banyak hidup di sana. Tidak sedikit kan kemudian kita kemarin memirsa pemerintah Indonesia sering menenggelamkan kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan laut Indonesia. Itu karena memang berlimpahnya sumber daya laut di Indonesia. Selain itu, Indonesia adalah negara yang memiliki hutan terluas di dunia,
ya, mencapai 129 juta hektar lebih, walaupun setiap tahun itu berkurang, ya, berkurang luasnya, ya, dikarenakan salah satunya adalah illegal logging, penebangan liar, gitu ya. Belum juga kemudian dijadikan pemukiman dan sebagainya. Nah, hutan Indonesia ini salah satunya termasuk hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Gitu ya. Artinya ketika hutan di Indonesia itu semakin berkurang, itu seluruh dunia memusatkan perhatian ke Indonesia. Karena hutan Indonesia sebagai hutan terluas ini adalah penyedia oksigen di bumi ini. Gitu ya. Nah, hutan Indonesia ini adalah tempat hidup sekitar 8.000 spesies tumbuhan dan 2.215 spesies hewan. Ya, termasuk tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan atau flora dan fauna yang endemik yang hanya ada di Indonesia. Gitu ya. Seperti itu. Tidak ada lagi di dunia. Ya. Selain sebagai habitat dari flora dan fauna yang begitu beragam dan banyak, hutan Indonesia menghasilkan produk kayu, getah, dan rotan yang terbesar di Asia Tenggara, ya, karena luasnya, ya. Seperti itu. Sementara di sektor agraris, ya, di pertanian perkebunan, Indonesia menghasilkan beras, jagung, sagu, kelapa sawit, kelapa, kopi, teh, cengkeh, karet, kapuk, rempah-rempah, ya, berupa lada atau pala, ya, gitu ya, dan berbagai jenis buah-buahan, ya, yang sangat beragam, dan itu menghasilkan devisa yang sangat besar, ya, untuk ekspor ke luar negeri. Kekayaan sumber daya alam Indonesia ini salah satunya yang membuat Eropa, terutama Belanda, itu menjajah di Indonesia, ya. Ini karena kekayaannya. Lalu di samping itu, tanah air kita ini memiliki sumber daya mineral dan energi yang berlimpah, ya. Masih ingat Indonesia berada di 3 pertemuan lempeng dunia, gitu ya. Artinya sumber daya geologinya ini kita sangat berlimpah, gitu ya. Indonesia memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam serta batu bara, ya, sebagai sumber daya energi yang termasuk terbesar di dunia, ya. Walaupun sekarang minyak bumi dan gas alam kita produksinya tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga kita mengimpor, gitu ya. Khususnya dari Singapura yang tidak memiliki sumber daya minyak, gitu ya, tapi memiliki industri pengolahan minyak, gitu ya, untuk mencukupi kebutuhan minyak di Indonesia. Ya. Selain sumber daya energi, Indonesia juga memiliki sumber daya alam mineral, ya, yang berlimpah. Ya. Nah, ini yang disebutkan di sini adalah salah satu sumber daya alam mineral yang paling utama atau yang memiliki cadangan paling besar dari sumber daya mineral lainnya, seperti biji besi, timah, tembaga, emas, perak, aluminium, belerang, bauksit, dan nikel. Kamboja memiliki luas wilayah sebesar 181.035 km persegi. Ya, bentang alam Kamboja itu menyerupai piring, di mana di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sementara bagian tepinya dikelilingi oleh pegunung, yaitu pegunungan Dongrak di utara, pegunungan Kardamon di barat, plato ini dataran tinggi, artinya, ya, plato Rotano kiri dan plato Mondol kiri di timur. Kamboja dialiri oleh Sungai Mekong yang mempunyai arti penting bagi rakyatnya karena menjadi sumber kehidupan dan menguasai perekonomian rakyat, mengairi daerah pertanian, menyuburkan daerah yang dilalui oleh Sungai Mekong itu karena endapannya menghasilkan tanah ofil yang subur.
kemudian menampung kelebihan air Danau Tonle Sap di musim hujan, serta menjadi jalur lalu lintas penting dari laut ke Phnom Penh, ya, ibu kota Kamboja. Hasil sumber daya agraris yang menjadi andalan negara Kamboja ini adalah beras, karet, kedelai, tembakau, serta hasil perikanan dari Danau Tonle Sap yang menghasilkan 50% dari jumlah tangkapan ikan, ya, untuk Kamboja. Di samping itu, Kamboja juga memiliki sumber daya alam ekstraktif atau pertambangan, ya, yaitu berupa minyak bumi, gas alam, dan batu permata. Laos memiliki wilayah seluas 236.800 km persegi. Laos ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah perairan laut, atau istilahnya disebut dengan landlocked, ya. Terkunci oleh daratan. Nah, ini kalau dari segi pertahanan keamanan suatu negara, ini sangat riskan untuk diserang oleh negara lain. Tapi walaupun Laos tidak memiliki perairan laut, Laos tetap memiliki tentara angkatan laut. 81,3% dari total luas wilayahnya adalah hutan seluas 191.868 km persegi yang menghasilkan kayu besi, kayu merah, dan pinus, ya. Yang hasil ekspornya juga ini sangat besar bagi pendapatan negara Laos. Laos ini memiliki tanah subur sekitar 6,61% dari total luas tanah yang ada, ya, itu dijadikan lahan pertanian yang hasilnya menyumbang sekitar 21% dari total PDB Laos. PDB itu produk domestik bruto atau nilai pasar dari suatu barang dan jasa, ya, yang menghasilkan pendapatan suatu negara, serta menjadikan mata pencarian bagi 73% penduduknya yang bekerja di sektor pertanian, ya. Produk pertanian dan perkebunan yang menjadi unggulan negara ini adalah padi, kopi, jagung, tembakau, dan mangga, ya. Terutama buah mangga ini menjadi salah satu produksi sumber daya alam agraris, ya, dari pertanian yang sangat besar, ya, dari Laos. Laos menghasilkan pula sumber daya alam mineral berupa timah, biji besi, tembaga, emas, dan perak. Ya, untuk informasi bahwa negara ini merupakan satu-satunya di ASEAN atau di Asia Tenggara yang memberikan listrik secara gratis. Ya, pasokan listrik ini berasal dari pendaman danau besar di Luang Prabang. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Ya, Malaysia memiliki luas wilayah sebesar 329.847 km persegi yang terpisah menjadi dua kawasan, ya, yaitu Malaysia Barat, ya, yang di atas Sumatera, ya. Kemudian Malaysia Timur yang berada di Pulau Kalimantan atau di Semenanjung Malaysia, ya. Nah, Malaysia ini merupakan negara penghasil karet dan minyak sawit terbesar di dunia. Di samping juga memiliki hasil agraris, ya, pertanian perkebunan utama lainnya yaitu berupa kakao, itu untuk coklat, gitu ya. Coklat bisa dipakai coklat bubuk misalnya, gitu ya, atau untuk produk-produk makanan coklat yang lain. Kemudian beras, tembakau, lada, damar, kelapa, teh, dan kayu. Sumber daya alam mineral yang paling besar cadangannya di Malaysia itu adalah minyak bumi dan timah, gitu ya. Bahkan timah menjadikan Malaysia sebagai negara produsen timah terbesar di dunia, ya. Di samping itu, sumber daya mineral yang dimiliki Malaysia lainnya yang menghasilkan juga pendapatan besar bagi Malaysia adalah
berupa emas, batu bara, bauksit, dan gas alam. Kemudian negara selanjutnya adalah Myanmar, atau dulu namanya disebut dengan Birma atau Burma gitu ya, dengan ibu kota Yangon sekarang atau Rangun gitu dulu ya. Nah, luas wilayah Myanmar ini sekitar 676.578 km persegi ya, di mana 3,41%-nya merupakan perairan dan sekitar 653.508 km persegi merupakan daratan. Ya. Myanmar menjadi negara terbesar ke-39 di dunia. Ya. Myanmar ini wilayah yang memiliki ketinggian rata-rata 702 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi MDPL itu meter di atas permukaan laut. Ya, memiliki iklim tropis ya. Dan pada umumnya wilayah Myanmar ini merupakan dataran rendah dan hanya sebagian merupakan dataran tinggi. Myanmar memiliki beberapa sumber daya alam yang terkenal ya. Jadi Myanmar ini terkenal salah satunya dengan kekayaan dari batu-batu permata ya, seperti giok gitu ya, safir dan sebagainya. Termasuk sumber daya alam energi berupa minyak bumi dan gas alam, serta sumber daya alam mineral lainnya berupa batu bara, marmer, dan batu kapur. Sementara di sektor agraris, Myanmar banyak menghasilkan beras, buncis, kacang-kacangan, tembakau, tebu, dan karet. Ya. Sektor pertanian ini atau sektor agraris ini merupakan hasil pendapatan bagi mayoritas warga Myanmar yang sampai saat ini masih merupakan penyumbang terbesar terhadap gross domestic product atau produk domestik bruto ya, atau PDB dari negara tersebut. Selanjutnya negara Singapura. Singapura ini memiliki wilayah seluas 697 km persegi ya, termasuk salah satu negara yang memiliki wilayah kecil lah di Asia Tenggara. Bahkan Singapura ini dengan luas 697 km persegi ini hanya lebih sedikit saja dari luas kota Jakarta yang 661 km persegi. Nah, dengan wilayah seluas ini relatif Singapura tidak memiliki sumber daya alam ya, yang mencukupi, baik sumber daya alam agraris, pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun sumber daya alam ekstraktif, pertambangan yang mencakup sumber daya alam energi dan mineral ya, untuk kebutuhan sendiri di dalam negerinya. Sehingga untuk kebutuhan ini Singapura lebih banyak mengimpor dari negara lain ya. Tapi walaupun demikian, Singapura mampu menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk ke jajaran negara-negara maju. Jadi Singapura ini satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tergolong negara maju. Ya. Singapura berhasil meningkatkan perekonomiannya itu dari sektor perdagangan dan jasa, lalu dari sektor industri dan sektor pariwisatanya. Ya. Nah, ini dalam data ini yang saya dapat dari data Human Development Report atau laporan pembangunan manusia dari UNDP ya, United Nations Development Program, itu salah satu organisasi di bawah PBB yang bergerak di bidang membantu program-program pembangunan negara-negara seluruh dunia ya. Dicatat oleh UNDP bahwa pada tahun 2019 pendapatan per kapita
atau rata-rata pendapatan penduduk suatu negara dalam satu tahun, itu pendapatan per kapita Singapura itu sebesar 83.793 US dollar atau dolar Amerika, yang apabila dikurskan dengan nilai 1 US dollar adalah 14.000 rupiah, maka itu setara dengan 1,17 sekian miliar per tahun ya. Dan ini menjadikan Singapura menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Bahkan industri di Singapura itu salah satunya adalah industri penghilangan minyak ya, atau industri refinery yang mengolah minyak mentah menjadi minyak siap pakai, itu mampu mengekspor hasil minyak siap pakainya ke Indonesia, yang notabene Indonesia adalah negara yang memiliki cadangan minyak bumi dan gas yang salah satunya terbesar di dunia. Karena Indonesia tidak mampu memproduksi minyak siap pakai yang mencukupi kebutuhannya di dalam negeri, sisanya itu mengimpor dari industri refinery atau industri penghilangan minyak yang dimiliki oleh Singapura. Thailand sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain, memiliki luas sebesar 513.120 km persegi dengan kondisi luas lahan pertanian mencapai 221.000 km persegi, di mana Thailand menjadi salah satu produsen beras terbesar di dunia ya, yang dihasilkan di lembah Chao Phraya. Di samping itu juga sumber daya alam agraris ini dari sektor pertanian dan perkebunan menghasilkan jagung, kopra, tapioka, karet, biji-bijian, umbi-umbian, tebu, dan kayu. Sementara di sektor ekstraktif atau pertambangan ya, Thailand memiliki sumber daya mineral berupa batu bara, timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, dan batu permata. Kemudian dari hasil maritimnya, Thailand termasuk negara teratas yang menghasilkan ikan tangkap terbesar di dunia. Ya, nah ini sambil saya kasih keterangan ya, walaupun di sektor ketenagakerjaan maritim ini Thailand dianggap tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi tenaga kerja di bidang kelautan atau maritim ini. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam ini salah satu dari kelompok negara Indochina istilahnya ya. Negara Indochina ini artinya negara yang pernah menjadi jajahan atau koloni Prancis. Ya. Jadi ada 3, Vietnam, Laos, Kamboja. Nah, Vietnam ini memiliki luas wilayah 331.210 km persegi dengan luas daratan 310.070 km persegi dan perairan seluas 21.140 km persegi. Sumber daya alam Vietnam yang paling memberikan sumbangan besar adalah dari sektor agraris, pertanian, perkebunan, ya, kemudian dari kehutanan. Ya. Sebagai negara agraris, ini Vietnam menjadi salah satu penghasil beras terbesar di dunia. Di samping juga menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, jagung, tebu, karet, tapioka, kopi, dan teh. Ya, lalu dari hasil kehutanan, Vietnam menghasilkan
kayu dan bambu yang nilai ekspornya juga sangat besar. Selain itu dari sektor ekstraktif atau pertambangan, ya, dari sumber daya energi, ya, ini Vietnam memiliki minyak bumi dan batu bara. Bahkan cadangan dan produksi batu bara Vietnam ini salah satu yang terbesar di dunia. Ya, di samping itu ada dari sumber daya alam mineral lainnya dari sektor ekstraktif ini, yaitu bauksit, emas, biji besi, fosfat, timah, dan seng. Ya, lalu dari hasil maritim atau kelautan, ya, dengan garis pantai lebih dari 3.260 km, ya, Vietnam memiliki perairan laut yang merupakan habitat dari 2.000 spesies laut, ya, dengan total sumber daya perikanan mencapai 2 juta ton. Jadi Vietnam ini juga termasuk negara yang memiliki hasil atau menghasilkan hasil ikan tangkap laut yang terbesar di dunia. Negara terakhir yang berada di Asia Tenggara adalah Timur Leste. Timur Leste ini baru merdeka pada tahun 2002, ya, dari Indonesia. Dulunya adalah provinsi ke-27 di Indonesia, ya, dengan nama Timor Timur. Ya. Tapi 2002 kemudian diberikan kemerdekaan oleh Indonesia. Sebagai negara yang baru relatif berdiri dengan wilayah seluas 14.874 km persegi, masih banyak sebenarnya sumber daya alam di Timor Leste yang belum tereksplorasi, ya, seluruhnya. Jadi seperti itu. Jadi baru komoditas-komoditas atau hasil-hasil dari agraris saja, dari pertanian perkebunan dan kehutanan berupa kopi, jagung, kentang, dan kayu yang baru tereksploitasi oleh negara Timor Leste. Lalu dari sektor ekstraktif atau pertambangan, Timor Leste memiliki minyak bumi, emas, perak, dan marmer. Ya, minyak bumi ini pun baru sekarang bisa betul-betul dieksplorasi oleh Timor Leste. Ya, dulunya oleh Australia, gitu ya, oleh Australia. Kemudian Timor Leste pun memiliki perairan laut, ya, yang berada di sebelah selatan negara Timor Leste, yaitu Laut Timor, yang sebagai juga masuk ke wilayah Indonesia. Ini salah satu laut yang Laut Timor ini memiliki sumber daya kelautan berupa ikan yang berlimpah. Jadi ikan tangkap pun merupakan salah satu potensi dari sumber daya alam kelautan atau maritim yang dimiliki oleh Timor Leste. Demikian pembahasan materi kita kali ini tentang sumber daya alam negara-negara di Asia Tenggara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.